Selamat pagi teman Nobel. Beberapa waktu lalu saya sempat men-sharingkan beberapa produk atau program dari asuransi tradisional. Nah, setelah itu beberapa teman sempat menanyakan kepada saya, apakah perbedaan antara produk asuransi tradisional dengan produk asuransi unit link yang mungkin teman-teman sekarang sudah punya. Tema video kita hari ini adalah perbedaan antara asuransi tradisional dengan asuransi unit link. Selamat menonton. Teman-teman, sejak awal diciptakannya konsep asuransi, mungkin sebagian besar masyarakat mengetahui hanya asuransi tradisional saja. Namun selama 20 tahun terakhir, kurang lebih kira-kira seperti itu, asuransi unit link cukup digemari oleh masyarakat, teman-teman. Karena konsepnya yang berbeda dengan asuransi yang tradisional. Namun, terakhir-terakhir ini justru orang lebih aware untuk kembali ke asuransi tradisional. Apa sih yang membedakan di antara keduanya? Kita akan lihat di layar monitor teman-teman ya. Kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat asuransi unit link itu seperti apa. Adalah asuransi yang memiliki beberapa benefit sekaligus dan memiliki tambahan nilai investasi. Artinya, satu buku polis teman-teman itu beberapa fitur benefit dan manfaatnya. Mungkin ditambahin kecelakaan, sakit kritis, atau beberapa konsep lainnya. Dan ditambah dengan nilai investasi. Artinya apa yang teman-teman setorkan setiap periodenya, bulan atau tahunan, nanti ada dana yang terkumpul yang mungkin teman-teman bisa pergunakan untuk dana darurat nantinya. Nah, itu konsep asuransi unit link. Nah, konsep asuransi yang kedua adalah asuransi tradisional. Nah, asuransi tradisional ini hanya memiliki satu khas benefit saja. Misalnya kecelakaan saja, sakit kritis saja, UP meninggal saja, atau fasilitas kartu rumah sakit saja. Nah, namun kelemahannya mungkin beberapa teman-teman tidak cukup menarik ya, karena ini ada preminya hangus teman-teman. Jadi setiap periode yang teman-teman setorkan setahun sekali itu akan diperpanjang setiap tahun lagi. Teman-teman harus setor lagi dan premi yang dibayarkan itu hangus, tidak ada nilai investasinya. Tapi memiliki suatu menurut saya ada poin positifnya karena harganya sangat murah sekali teman-teman. Jadi asuransi bisa dibeli oleh siapa saja dan ini fungsi asuransinya itu lebih terasa daripada yang unit link teman-teman. Oke, ini adalah perbedaan ya, perbandingan. Teman-teman saya membandingkan konsep asuransi tradisional dan unit link di tempat saya bekerja. Jadi saya tidak membandingkan dengan perusahaan lain atau dengan produk lainnya yang teman-teman punya. Sehingga ini tidak untuk diperdebatkan teman-teman. Saya hanya mau men-sharingkan seberapa besar perbedaannya. Perbedaan dari harga terutamanya. Nah, ini adalah konsep uang pertanggungan 1 miliar untuk unit link. Nah, jadi teman-teman store, teman-teman punya pertanggungan uang meninggal 1 miliar. Setiap bulan teman-teman harus bayar kurang lebih 1 juta rupiah. Seperti yang saya lingkari di yang merah itu ya teman-teman ya. Ini nanti ada nilai uangnya ya teman-teman bisa ambil di beberapa waktu tertentu ya teman-teman. Nah, bagaimana yang tradisional? Nah, yang tradisional untuk nilai pertanggungan yang sama 1 miliar, teman-teman hanya cukup membayar 270 ribuan saja setiap bulannya. Bayangkan kalau tadi harus 1 juta, berarti kurang lebih hampir 4 kalinya teman-teman. 3-4 kalinya ini lumayan cukup terjangkau teman-teman. Uang pertanggungannya pun 1 miliar. Ini simulasi itu adalah nama saya, usianya sekitar 35 tahun. Pasti ini akan disesuaikan dengan usia teman-teman. Semakin muda semakin murah teman-teman. Asuransi tradisional yang hanya mengcover uang pertanggungan meninggal saja. Ini sudah ada perbedaan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya akan buka slide selanjutnya adalah ini untuk fasilitas kartu rumah sakit, teman-teman. Kita bahas yang unit link dulu. Unit link ini adalah yang saya bilang tadi, di dalamnya ada fasilitas kartu rumah sakit. Limit kartu rumah sakitnya 3,5 miliar dengan pengcoveran Indonesia dan Malaysia. Coverage-nya. Nah, limit rumah sakit yang 3,5 miliar ini, teman-teman
Di ilustrasi ini premi yang harus disetorkan bulanan ya, kurang lebih sebesar 2 juta per bulan teman-teman. Tentu ini ada nilai investasinya, seperti yang saya bilang ada unit linknya. Ini ilustrasi saya usia 35 tahun dengan nilai setoran 2 juta setiap bulan teman-teman. Rata-rata range di angka sekitar segitu lah. Di asuransi beberapa juga hampir sama teman-teman. Nah, sekarang kita lihat konsep tradisionalnya seperti apa. Nah, konsep tradisionalnya teman-teman tidak perlu bayar 2 juta sebulan, teman-teman cukup bayar 600.000 sebulan dengan limit coverage kartu rumah sakitnya yang lebih besar. Tadi 3,5 miliar, sekarang teman-teman dapat 20 miliar untuk satu kartu rumah sakit limitnya. Dengan coverage Indonesia dan Malaysia, teman-teman hanya bayar 600.000. Artinya 3 kali lipatnya teman-teman ya, 3 kali lipatnya. Nah, ini asuransi tradisional semacam ini beberapa waktu terakhir lebih diminati oleh orang lain. Karena asuransi unit link mungkin ada konsep investasi yang teman-teman tahu sendiri, investasi itu tidak pasti angkanya, bisa naik bisa turun. Seperti itu teman-teman. Nah, terakhir kesimpulannya seperti apa? Menurut saya adalah kedua jenis program ini sama baiknya, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang belum punya polis asuransi, ya saya sarankan untuk ambil yang unit link. Karena unit link teman-teman bisa dapat banyak fitur dan benefit di dalamnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki asuransi, dan ingin menambahkan beberapa fitur tambahan, saya sarankan teman-teman ikut ambil yang tradisional. Karena mungkin UP-nya tidak terlalu besar, teman-teman bisa tambahkan di situ. Terus kemudian juga mau dapat coverage rumah sakit yang lebih bagus, teman-teman bisa ambil yang itu. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu apa itu perbedaan antara asuransi tradisional dengan asuransi unit link. Nah, yang terpenting untuk saya adalah teman-teman sudah mulai aware terhadap resiko yang sering kali saya sampaikan. Maka apapun perbedaan di antara keduanya, teman-teman harus miliki satu di antara keduanya. Oke, demikianlah sharing saya hari ini. Saya teman Nobel untuk kehidupan yang lebih baik. Salam.